Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Satu kali ada orang yang marah dan berkata, kenapa saya punya masalah? Dan saat saya datang ke pendeta untuk konseling masalah saya, maka ujung-ujungnya pendeta berkata, kamu harus banyak berdoa, kamu harus banyak menyembah Tuhan, dan banyak baca firman dan dengar khotbah. Nah kalau itu jawabannya, saya juga udah tahu ngapain saya perlu konseling. Nah pertanyaannya saudara sekalian, benarkah doa dan mendengar firman Tuhan merupakan jalan pertolongan buat masalah kita? Anda harus mengerti bahwa ketika kita berdoa menyembah dengan Tuhan, kita intim dengan Tuhan, kita mulai koneksi dengan Tuhan, kita mendengar firman, percayalah saat itulah kekuatan yang baru Tuhan berikan, bahkan hikmat untuk kita mengerti bagaimana solusi dari masalah kita. Karena ketika saat kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, dengar firman-Nya, disitulah hikmat yang baru, disitulah jalan keluar Tuhan berikan buat setiap kita. Yang percaya kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, tahukah saudara sekalian bahwa keintiman dengan Tuhan bukan menguntungkan Tuhan, tetapi justru menguntungkan diri kita sendiri. Tuhan kita sembah atau tidak, kita memuji Tuhan atau tidak, kita beribadah atau tidak, kita mendengar firman Tuhan dengan serius atau tidak, maka Tuhan tidak kekurangan penyembahan. Tuhan tidak kurang orang yang marah malaikat yang menyembah Dia. Tetapi Anda harus tahu pada saat kita berdoa, menyembah, beribadah, dengar firman, yang diuntungkan bukan Tuhan, tapi yang diuntungkan saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Nah bulan ini saudara sekalian, kita akan belajar sebuah subtema yaitu intimacy atau keintiman. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah The Power of Intimacy, kuasa keintiman. Nah, tahukah Anda bahwa masa depan kita ditentukan oleh pilihan dengan siapa kita bergaul intim setiap hari. Saat saudara bergaul intim dengan seorang penjudi, maka saudara akan terus dengar tentang soal judi dan saudara akan mengerti soal judi dan kita akan terseret untuk ikut dalam perjudian. Saat kita intim dekat dengan orang yang suka maki-maki, suka emosi, perkataannya mengerikan, maka saudara akan terbiasa dan Anda akan terseret dengan kebiasaan tersebut. Tapi kalau saudara dan saya intim dengan Tuhan, Dia adalah sumber kasih, Dia sumber kebaikan, maka percayalah hidup kita pun juga akan diubah menjadi penuh kasih dan penuh kebaikan. Yang setuju dan amin. Nah, keintiman akan menentukan otoritas hidup kita dan fasilitas yang akan kita nikmati. Nah ada banyak orang sibuk mengejar, mau mendekati, dekat dan punya hubungan dekat dengan penguasa, dengan orang-orang berpengaruh. Tetapi sayangnya ada banyak orang tidak ingin mengejar kedekatan dengan sumber segala-galanya, itulah Tuhan. Itu sebabnya saudara sekalian hari ini saya mengajak saudara belajar dari seorang tokoh Alkitab yang saya tahu jarang dikhotbahkan. Tetapi tokoh Alkitab ini berkesan dalam hidup saya bukan hanya karena hidupnya yang luar biasa, tapi juga karena nama tokoh Alkitab ini berkaitan sama dengan nama daripada baptisan almarhum ayah saya sendiri. Namanya adalah Henok. Ucapkan bersama saya keras, Henok. Nah kita lihat Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24. Setelah Henok hidup 65 tahun, Henok memperanakan Metusalah. Jelas istri Henok yang memperanakan, tetapi ini adalah anak Henok. Lihat ayat 22. Dan Henok hidup bergaul dengan Tuhan. NLT version berkata, Enoch lived in close fellowship
with God. Henok mempunyai sebuah kehidupan fellowship yang dekat, melekat dengan Tuhan. Selama 300 tahun lagi, wow, 300 tahun Henok bergaul dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Setelah, kapan dimulai? Setelah Henok memperanakan Metusalah. Jadi sebelum Metusalah, anak Henok ini lahir, Henok mungkin jauh dari Tuhan. Henok biasa-biasa aja dengan Tuhan. Tapi Alkitab berkata, setelah anaknya Metusalah lahir, maka Henok mulai sungguh-sungguh bergaul dekat dengan Tuhan sampai 300 tahun. Dikatakan, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat 23. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Ayat 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu Henok tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. Tiba-tiba saat Henok bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun, tiba-tiba hilang. Ya, bajunya ditinggal, semua barang-barangnya ditinggal, termasuk kalau sekarang pakai gigi palsu pun juga ditinggal, jam yang mewah pun, perhiasan yang luar biasa, mobil, rumah, ditinggal semua. Ngapain? Henok diangkat Tuhan hidup-hidup dalam tubuh kemuliaan, bertemu dengan Tuhan di surga. Henok adalah manusia pertama di dunia ini yang alami pengangkatan hidup-hidup, bertemu dengan Tuhan. Nah, saudara sekalian, ayat ini menarik sekali buat saya. Kenapa? Karena begini saudaraku, biasanya wanita itu yang lebih tertarik dengan perkara rohani dan perkara Tuhan. Iya Pak ya. Wanita biasanya lebih tertarik perkara Tuhan dibanding pria. Buktinya apa? Coba lihat di gereja manapun antara laki-laki sama wanita lebih banyak mana? Nah, di antara yang melayani yang laki-laki sama yang wanita lebih banyak mana? Biasanya laki-laki itu nggak terlalu tertarik dengan perkara rohani, tidak terlalu tertarik dengan masalah Tuhan. Tapi Henok ini laki-laki yang akhirnya tertarik bahkan bergaul dengan Tuhan intim 300 tahun. Wow, ini sesuatu yang sangat menarik buat saya. Dan mari kita akan belajar, ternyata Alkitab jelas berkata, titik balik kehidupan Henok bergaul intim dengan Tuhan dimulai sejak kelahiran anaknya Metusalah. Artinya sebelum anaknya Metusalah lahir, Henok biasa-biasa sama Tuhan. Nggak dekat sama Tuhan, mungkin bahkan cuma sibuk kerja, duniawi, yang penting mau ngejar kekayaan dan sebagainya. Tapi sejak akhirnya Metusalah lahir, itu ada titik balik di mana akhirnya Henok hidup bergaul dekat dengan Tuhan selama 300 tahun sampai dia diangkat Tuhan hidup-hidup. Ada apa dengan kelahiran Metusalah yang menjadi sebuah titik balik? Ternyata saudara sekalian, saya pelajari secara teologi. Arti nama Metusalah adalah when he is dead, the flood shall come soon. Artinya begini, saat Metusalah nanti mati, maka air bah akan datang segera. Saudara sekalian, artinya apa? Sebelum Metusalah lahir, Tuhan itu bicara kepada Henok. Henok, kamu akan punya anak. Dan nanti kalau anakmu mati, maka anakmu mati, gak lama penghukuman Tuhan karena dosa manusia semakin jahat akan datang melanda seluruh dunia. Dan semua orang akan kena air bah. Dan Anda tahu sekalian, di situ membuat Henok sadar, wow, berarti kalau sampai anakku nanti mati, maka air bah penghukuman akan datang. Makanya dia beri nama anaknya Metusalah, artinya when he is dead, the flood shall come soon. Nah, tahukah Anda bahwa berita datangnya air bah setelah kematian Metusalah membuat Henok mulai hidup intim dengan Tuhan. Saudara sekalian, saya percaya di antara kita pasti ada pengalaman-pengalaman unik
yang membuat sebuah turning point, titik balik dalam hidup orang untuk akhirnya bertobat sungguh-sungguh, cinta Tuhan, dekat dengan Tuhan. Di antara kita ada yang ternyata dulunya hidupnya duniawi, suka hal-hal duniawi, mabuk-mabukan. Sampai satu kali ada titik balik ketika dia sedang ngedrive mobil dalam keadaan di UI. Tiba-tiba kecelakaan, bam, mobilnya hancur berantakan. Tapi yang ajaib, ini orang tidak lecet satupun. Wow, dia kaget. Dan Anda tahu, dia dengar temannya yang lain. Dalam tempo hanya beberapa hari, kecelakaan mobil juga di UI, mati. Dia sadar kalau dia bisa hidup, itu hanya karena Tuhan memberi kesempatan. Dan sejak itu, dia bertobat sungguh-sungguh, dia sungguh-sungguh bagi Tuhan, dekat dan melayani sampai hari ini. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan, amin. Ada orang lain lagi berbeda saat ada orang yang dia cintai dalam anggota keluarganya mati. Itu menjadi sebuah titik balik untuk dia sadar bahwa kematian bisa datang kapanpun. Dan itu di situ dia mulai berubah, dia bertobat, dia semakin cinta Tuhan, dekat dengan Tuhan. Ada lagi yang karena bangkrut, habis ludes, baru cari Tuhan sungguh-sungguh. Ada juga yang karena mimpi lihat neraka dan sebagainya. Dengar baik-baik, saya percaya di antara pandemik COVID-19 ini merupakan panggilan Tuhan buat saya dan saudara untuk kita menjadi orang yang mengalami pertobatan dan intim dengan Tuhan, cinta dengan Tuhan. Lebih lagi yang percaya katakan amin. Kenapa? Karena kematian bisa datang kapanpun juga. Ada orang bilang begini, pandemi COVID ini ibarat seperti permainan roulette Rusia. Anda tahu senapan ada 6 lubang peluru, dikasih 1 peluru, diputer, tembak, ternyata luput. Dan kapan akan mati, enggak jelas. Dan dengar saudaraku, jadikan momentum ini seperti Henok. Sebelum penghukuman terjadi, mari kita sungguh-sungguh bertobat dan sungguh-sungguh berubah cinta Tuhan dengan radikal. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yang menarik gini. Tuhan cuma ngomong sama Henok. Nok, nanti kalau anakmu mati, maka gak lama setelah anakmu mati, akan datang air bah ke seluruh dunia. Tuhan tidak menjelaskan kapan Metusala akan mati. Umur berapa Metusala akan mati, enggak dijelasin. Kenapa? Apa Tuhan tidak tahu umur berapa Metusala akan mati? Tuhan tahu, tapi sengaja Tuhan tidak beritahu semuanya. Untuk apa? Agar Henok hidup berjaga-jaga dengan sungguh-sungguh. Kita tahu Tuhan Yesus Maha tahu. Tapi kalau dia sampai berkata, kedatangan Yesus kembali, enggak ada yang tahu. Anda tahu saudara, itu bukan karena Tuhan tidak tahu. Tapi dia sengaja supaya kita berjaga-jaga. Tuhan lebih pintar dari kita semua. Kalau dia beritahu Yesus akan datang rapture 2025. Sekarang 2020 masih lama 5 tahun. Sekarang yang penting hidup duniawi dulu. Maka akhirnya itu akan membuat kita tidak berjaga-jaga. Coba kita bayangkan, imajinasikan. Henok itu saudaraku hatinya gini. Kalau anakku Metusala mati, tidak lama setelah dia mati, air bah akan datang. Jadi dia begini, begitu anaknya lahir, Henok dak-dikduk, ini anak bisa survive apa enggak ya? Mungkin dugaan saya, waktu anak itu umur 1 minggu misalnya, tiba-tiba Metusala demam, menggigil. Waduh, jangan-jangan habis ini dia mati. Setelah dia mati, air bah datang. Atau mungkin ulang tahun yang pertama, Metusala, happy birthday to you. Dan tapi Henok bilang, jangan-jangan tidak bisa dirayakan tahun yang kedua. Dan Anda tahu, Tuhan mau kita berjaga-jaga senantiasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Makanya Henok bergaul dengan Tuhan 300 tahun. Hidupnya berubah, radikal bagi Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak pernah diberitahu sampai umur berapa Metusala itu hidup. Hari ini saudara, Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia mau kita membangun sebuah keintiman. Siapa yang mau punya hubungan yang intim, dekat, melekat dengan Tuhan. Lebih lagi, yang mau ayo angkat tangan saudara, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin.
Dan biarlah khotbah ini menjadi sebuah turning point, titik balik dalam hidup saudara. Kalau Anda selama ini sudah suam-suam, jauh dari Tuhan, Anda tinggalkan Yesus, kembali menyala-nyala. Kalau Anda sudah lama tidak baca Alkitab, Anda sudah lama tidak memuji, berdoa kepada Tuhan, hari ini kembali. Nah, kita akan belajar tentang kuasa keintiman. Apa sih kuasa yang kita alami saat kita intim dengan Tuhan? Ada beberapa poin yang saya bagikan. Yang pertama, keintiman mempersiapkan kita menghadapi masa depan. Intimacy prepares us to face the future. Keintiman mempersiapkan kita menghadapi masa depan. Tahukah Anda bahwa keintiman Henokh dengan Tuhan mempersiapkan Henokh untuk tiba-tiba, saudaraku, dia siap tentang masa depannya dan dia siap tiba-tiba pada waktu akan ada air bah, bahkan sampai apa yang dia harus kerjakan, dia atur keluarganya dan sebagainya, dan sampai akhirnya dia diangkat Tuhan hidup-hidup ke surga. Tahukah Anda bahwa akan ada perbedaan antara anak Tuhan yang dekat melekat dengan Tuhan dengan anak Tuhan yang jauh dari Tuhan? Istilah saya ibarat Anda naik mobil. Kalau Anda naik mobil tanpa GPS, dengan Anda naik mobil dengan GPS, itu jelas berbeda. Saya punya pengalaman tahun 2000, baru nyampe ke Amerika, nggak lama kemudian dapat SIM, setelah ngurus SIM, lalu kemudian saya naik mobil, dan Anda tahu waktu ngedrive satu kali, saudaraku, ternyata dari New Jersey mau ke Queens, New York, tiba-tiba, saudaraku, saya dengan oma-oma tua berdua naik mobil, dan tiba-tiba begitu sampai, saudaraku, keluar dari tunnel menuju ke Manhattan, saya tanya sama oma di sebelah saya, "Oma, sebelah mana jalan menuju ke gereja?" Omanya juga bingung, dia bingung, saya juga bingung. Dan zaman tahun 2000 belum ada GPS secanggih sekarang. Dan Anda tahu itu perlu mujizat untuk bisa nyampe. Kenapa kami nyasar hampir 1,5 jam, saudaraku. Muter-muter di Manhattan. Kenapa? Nggak ada tujuan, karena tidak ada yang nuntun. Tapi Anda tahu, beda dengan sekarang. Kalau Anda ke sebuah tempat yang baru dan Anda ada GPS. Apa arti GPS? Goblok pasti nyampe, saudaraku. Dan Anda mengerti, saudaraku, beda dengan orang kalau dengan GPS. Dituntun harus lewat mana. Ya kan? Ketika koneksinya, handphonenya dengan satelit, saudaraku, mulai diberi update. Apakah jalan itu akan macet merah, berapa lama macetnya, atau ada lebih baik belok, ada jalan alternatif, bahkan diberitahu tujuannya kemana. Nah, saudara sekalian, orang Kristen yang intim dengan Tuhan, maka keintiman itu mempersiapkan kita menghadapi masa depan. Amos 3 ayat 7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Artinya begini, saudaraku, sebelum Tuhan melakukan sesuatu, maka Tuhan akan memberitahu orang-orang tertentu, yaitu hamba-hambanya para nabi. Dan jangan berpikir, wow, saya cuma orang Kristen biasa, saya bukan nabi kok. Anda tahu pengertian nabi adalah orang yang punya sebuah kepekaan, kedekatan dengan Tuhan. Dan itu tidak hanya sebagian orang, tapi semua orang percaya yang mau membangun keintiman dengan Tuhan. Saudara bisa diberi Tuhan kepekaan. Tepuk tangan yang meriah, kemuliaan. Amin. Tuhan bisa bicara melalui mimpi, Tuhan bisa bicara melalui suara hati, suara di pikiran, Tuhan bisa bicara melalui khotbah yang Anda dengar, Tuhan bisa bicara melalui, saudaraku, berbagai hal yang lain. Nah, saudaraku, itu adalah keuntungan saat kita intim. Walaupun Tuhan tidak langsung beritahu semua sampai akhir detail. No, tapi Anda tahu langkah demi langkah. Makanya ada ayat Alkitab berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Alkitab berkata bahwa seperti pelita firmanmu itu. Dulu itu, saudaraku, di ujung sepatu depan dikasih lampu. Kalau malam hari orang-orang jalan nggak langsung tahu kegelapan itu sampai ke depan terang, enggak. Tapi langkah demi langkah terang berapa meter. Jalan lagi satu langkah terang berapa meter. Nah, kalau kita intim dengan Tuhan,
Kita akan diberi Tuhan kepekaan. Hati-hati, nanti bulan depan akan ada gini. Melalui perasaan yang tidak enak, atau tiba-tiba Anda mengalami hal yang tidak damai. Anda ngerti, di situ adalah tuntunan Tuhan. Nah artinya apa? Keintiman membuat Tuhan memberi bocoran tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Bahkan keintiman membuat kita siap dan kuat menghadapi apa yang akan terjadi. Setuju dan amin. Lihat, orang Kristen yang punya kedekatan dengan Tuhan, dengan orang Kristen yang kosong, beda waktu menghadapi masa sulit. Ibarat karung isi dengan beras penuh, dengan kosong beda. Kalau karung kosong, tidak ada isinya, Anda tahu, terkulai. Tapi kalau karung ada isi beras, kemudian Anda tahu padat, maka dia berdiri tegak. Masa krisis akan membuktikan mana Kristen kosong, mana Kristen yang isinya penuh. Saya berdoa semua kita jadi Kristen yang isinya penuh. Tepuk tangan yang meriah kemudian. Amin. Keintiman adalah syarat utama bagi pengangkatan. Lihat, hanya Henok yang intim dengan Tuhan waktu diangkat Tuhan. Kejadian 5 ayat 24 ya, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. Tahukah Anda bahwa keintiman adalah syarat utama untuk kita alami pengangkatan? Alkitab berkata, Yesus berkata, tidak lama lagi akan terjadi peristiwa rapture atau pengangkatan. Yesus berkata, 2 orang sama-sama tidur, 1 diangkat, 1 ditinggal. 2 orang sama-sama kerja di ladang, 1 diangkat, 1 ditinggal. Saudaraku, ini bukan dongeng, karena Henok sudah ngalami. Elia juga alami naik ke surga hidup-hidup. Tuhan Yesus juga alami naik ke surga hidup-hidup. Dan tidak lama lagi nubuatan Alkitab akan terjadi. Akan ada orang-orang percaya yang siap, yang akan diangkat. Dan mereka hanya yang intim dengan Tuhan. Karena yang dijemput oleh Yesus nanti hanyalah para mempelainya yang cinta dengan kuat dengan Yesus. Saudara sekalian, ini bukan soal jenis kelamin, tapi bicara tentang hubungan kedekatan. Orang yang intim dengan Tuhan akan alami pengangkatan. Dan saya berdoa supaya saudara tidak sampai tertinggal. Karena kalau orang Kristen tertinggal, tidak alami pengangkatan, hidup-hidup ke surga, maupun dari yang mati dibawa Tuhan, ketemu Tuhan di surga, maka saudara sekalian, mereka harus mengalami masa aniaya antikris yang sangat mengerikan. Saya berdoa buat kita semua agar keintiman kita mulai ditingkatkan, supaya sangkakala berbunyi, saudara dan saya semua terangkat. Saya cuma pesan saja, seandainya satu hari Anda datang kebaktian ke gereja dan tiba-tiba sudah mau mulai kebaktian, saya tidak ada. Lalu beberapa teman-teman pelayan Tuhan juga tidak ada. Jangan Anda nangis, berarti kami sudah terangkat. Dan itu artinya Anda tertinggal. Tapi kalau satu saat tiba-tiba sudah waktu kebaktian, kita semua yang melayani sudah siap, tapi Anda belum datang. Itu 2 kemungkinan. Yang pertama Anda terangkat, yang kedua Anda belum bangun dari tidur saudara. Saya berdoa buat kita semua karena keintiman mempersiapkan kita menghadapi masa depan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yang kedua, kuasa keintiman. Keintiman menahan penghukuman Tuhan. Intimacy will stop the punishment of God. Ternyata Metusalah itu merupakan tanda kalau dia mati, gak lama air bah akan datang. Dan ternyata, saudaraku, Tuhan itu ajaib. Henok bergaul intim dengan Tuhan. Maka Anda tahu, Metusalah itu diberi Tuhan panjang umur. Umurnya sampai berapa? 969 tahun. Dan saya nggak tahu kalau itu orang yang suka ngotak-ngatik angka, apa hubungannya dengan 666, ini kok 969. Dan Anda tahu saudara, ternyata Metusalah ini adalah orang yang tertua, panjang umur. Dan Anda tahu itu artinya apa? Keintiman Henok dengan Tuhan menghasilkan perpanjangan waktu, perpanjangan masa anugerah bagi datangnya air bah. Itu sebabnya Metusalah diberi Tuhan panjang umur sampai umur 969 tahun. Anda tahu bahwa keintiman menahan murka, keintiman menahan penghukuman. Ibarat apa? Lihat, ibarat bendungan.
di mana airnya penuh. Tapi saudaraku, karena ada pintu yang menahan, maka yang keluar itu ditahan, nggak sampai semuanya keluar, tapi diatur dengan baik sehingga akhirnya bisa mengairi. Dan Anda tahu, tapi kalau sampai pintu bendungannya jebol, tidak berfungsi, rusak, maka akan hancur, banjir dan keadaan yang mengerikan. Saudara sekalian, mari kita belajar seperti Sodom dan Gomora. Sampai Tuhan itu tawar-tawaran dengan Abram. Oke, kalau ada 50 orang berdoa, orang benar bagi Sodom. Oke, 45. Oke, 40. Oke, 30 sampai 20 sampai 10. Enggak ada. Akibatnya Sodom dihancurkan. Beda dengan Niniwe. Ketika akhirnya raja sampai rakyat mendengar bahwa akan ada penghukuman Tuhan. Mereka bertobat, mereka mulai intim dengan Tuhan, mereka mencari Tuhan. Maka murka Tuhan atas Niniwe tertahan dan akhirnya dari murka berubah jadi kemurahan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Caranya bagaimana menahan murka? Memohon pengampunan Tuhan atas dosa bangsa. Atas dosa keluarga kita. Maukah kita berdiri bagi kota dan bangsa kita. Berdoa bagi kesejahteraan kota dan bangsa. Berkati kota dan bangsa kita. Saudara sekalian, mari kita jadi orang-orang percaya yang intim dengan Tuhan. Kemarin ada yang cerita sama saya, Pak, kita di Philadelphia kok ngalami anugerah demi anugerah. Saya bilang betul. Saya yakin karena ada banyak orang-orang percaya di Philadelphia. Cari Tuhan, intim dan berdoa kepada Tuhan. Amin. Saudara lihat dulu banyak badai termasuk Sandi kita diloloskan. Dan Anda tahu hari-hari ini katanya berbagai state mulai meningkat lagi. Tapi bersyukur Philadelphia masih bisa tertahan. Saya berdoa selain kita jaga diri. Tapi doa saudara besar kuasanya. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Amin. Ya, lihat 2 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 8. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Inilah roh antikris, kerjaan iblis. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Masih ada yang menahan, ibarat pintu bendungan tadi. Ada yang menahan. Tapi lihat, kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Kalau yang menahan itu sudah diangkat ke surga hidup-hidup. Itulah siapa? Dikatakan dalam bahasa Inggris itu pakai kata he. Itu siapa? Gambaran Roh Kudus yang mengurapi orang-orang percaya. Gereja Tuhan yang intim dengan Tuhan. Maka pada saat gereja itu terangkat naik ke surga. Maka tidak lagi ada yang menahan. Ibarat bendungan jebol. Anda tahu ayat 8. Pada waktu itulah si pendurhaka atau antikris yang menyembah iblis, diberi kuasa pada iblis, baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Saudara sekalian, kita gereja Tuhan doa sungguh-sungguh intim dengan Tuhan. Ini menahan antikris bekerja. Lihat peta urutan akhir zaman ini supaya Anda mengerti bahwa kita sekarang ada di zaman gereja, PB, perjanjian baru. Dan tidak lama lagi akan ada peristiwa rapture pengangkatan. Kapan terjadi? Nggak ada yang tahu. Berjaga-jagalah. Mulai sekarang sebelum penghukuman itu terjadi. Lebih baik kita mengalami kebangkitan rohani. Dan lihat saudara dan saya yang ikut rapture. Nggak ada yang amin. Amin. Maka kita akan ketemu Yesus di surga dalam penyembahan di surga. Lalu mengalami tahta putih pengadilan Kristus, tahta pengadilan Kristus, perjamuan kawin anak domba, sukacita. Sementara yang tertinggal di dunia lewati masa 7 tahun antikris, dibagi awal kesusahan 3,5 tahun, kesusahan besar 3,5 tahun, dianiaya orang yang tidak mau ikut antikris tapi tetap percaya Yesus. Resikonya harus alami aniaya, bahkan dibunuh mati. Atau dia melarikan diri di hutan, pokoknya tidak boleh ketangkap oleh antikris. Dan Anda tahu setelah genap pesta perjamuan kawin anak domba, maka Yesus dengan ribuan orang kudusnya termasuk kita, amin. Dan para malaikatnya akan turun kembali ke dunia. Dan itulah second coming, kedatangan Yesus yang kedua. Dan akhirnya perang Harmagedon, iblis dikalahkan, antikris dibunuh, dan Anda tahu di situ 1000 tahun damai.
Ada damai di bumi, Yesus memerintah dengan orang-orang kudusnya. Tapi setelah itu iblis dilepas lagi, lalu menghasut manusia yang sudah tertipu dan akhirnya berontak melawan Yesus. Dan disitulah turun api dari surga Gog Magog, langit dan bumi akan dihancurkan, itulah namanya kiamat. Dan Anda tahu saudara, akhirnya akan ada tahta putih, tahta pengadilan bagi semua orang. Dan Yesus sebagai imam madinya, hakim yang adil, mengadili semua orang. Dan disitulah surga dan neraka. Kalau Anda mau lebih jelas, Anda bisa lihat rekamannya, kemis dalam beberapa kemis ini kita buat, saudaraku, Zoom pemuritan tentang akhir zaman, Anda bisa ikuti Anda supaya lebih jelas lagi. Nah, saudara sekalian, jadi keintiman itu, saudaraku, akan mempersiapkan kita menghadapi masa depan. Yang kedua, keintiman akan menahan penghukuman Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, keintiman memberanikan kita mengerjakan perintah Tuhan. Saudara sekalian, Henok diberitahu Tuhan, kalau Metusalah mati, air bah akan datang. Dan Anda tahu yang menarik, Alkitab tidak banyak mencatat tentang Henok, tapi di perjanjian baru ada lagi Alkitab menjelaskan tentang Henok. Lihat Yudas 1 ayat 14-15 sebagai ayat yang terakhir. Juga tentang mereka, tentang orang-orang di akhir zaman. Henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat, telah berkhotbah, telah menyampaikan pesan Tuhan. Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Inilah nubuatan tentang second coming. Yang tadi ayat yang ke-15, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Anda tahu ketika kita intim dengan Tuhan seperti Henok, maka keintiman memberanikan kita mengerjakan perintah Tuhan. Henok mungkin tadinya enggak tertarik dengan yang namanya firman Tuhan. Tapi sejak dia mulai intim dengan Tuhan, dia tertarik untuk belajar Alkitab. Kalau zaman sekarang, zaman itu saudaraku, belajar kebenaran firman. Dan Anda tahu akhirnya kemudian Henok mulai berani berkhotbah, menyampaikan semua pesan Tuhan. Dan Dex Bible menafsirkan, Henok waktu itu sejak kelahiran Metusalah, dia bukan cuma intim dengan Tuhan, tapi dia banyak khotbah. Bertobatlah. Kalau kalian gak bertobat dari dosa kalian, maka kalian akan dibinasakan oleh air bah yang melanda seluruh dunia. Anda tahu keintiman akan memberi keberanian buat kita mengerjakan perintah Tuhan. Saudaraku, caranya bagaimana? Kerjakan perintah Tuhan dengan taat sekalipun berat dan mustahil. Tahukah Anda terkadang memang perintah Tuhan kayaknya berat, gak sesuai dengan apa yang kita suka. Tapi kalau itu perintah Tuhan, lakukan. Kenapa? Karena asal kita taat saja, selebihnya Tuhan yang memberi kekuatan dan memampukan kita. Tepuk tangan yang meriah, kemuliaan nama Tuhan. Amin. Contohnya apa? Contohnya apa? Saudara, ingat Nuh. Nuh itu ternyata mulai membangun bahtera umur 500 tahun. 500 tahun itu berarti sudah tua atau muda? Sudah tua. Dan bangun batanya 120 tahun. Itu lama. Terus kemudian Anda tahu, lalu Nuh khotbah juga kepada orang-orang untuk bertobat. Tapi nggak ada yang mau. Anda tahu, lalu Tuhan ngomong gini, Nuh, bahtera sudah siap. Nanti kamu kumpulkan dari binatang-binatang yang halal. 7 pasang, yang haram sepasang. Bawa mereka masuk ke bahtera. Coba Anda mikir sebentar. Umurnya Nuh waktu itu kurang lebih 720 tahun. Sudah opa-opa, jalannya udah goyang. Anda tahu disuruh ngumpulkan 7 pasang binatang yang halal. Contohnya ayam. Bayangin opa-opa suruh ngejar ayam 7 pasang. Saudara bisa bayangin, itu kalau Nuh nggak sampai jatuh terjungkal dan sakit jantung, itu sudah mujizat, saudaraku. Tapi memang bagi Nuh ngumpulkan binatang baru satu jenis saja, belum yang lain. Itu kan sulit. Tapi Nuh cuman taat. Dia buka bahtera pintunya. Baca di Alkitab nanti, ternyata Tuhan yang mengirimkan binatang-binatang
antri semua. Dari berbagai jenis 7 pasang yang halal dan yang sepasang tidak yang haram. Semuanya antri sambil social distance dan pakai masker semua binatang-binatangnya. Kalau kita taat, Tuhan yang berperang dan menyelesaikan semua bagi saudara dan saya. Amin. Katakan amin. Contoh, suruh ngampuni orang yang sudah nyakiti kita, orang yang sudah merugikan kita, sudah menghancurkan reputasi kita, suruh ngampuni. Gak mau Tuhan. Secara manusia memang berat. Memang manusia gak akan mampu mengampuni. Tapi asal saudara mau mengampuni, maka percayalah kekuatan Tuhan yang memampukan kita. Tiba-tiba plong kita bisa mengampuni. Amin. Mungkin juga perintah untuk mengerjakan, melayani. Memang berat. Untuk menjadi berkat, menabur. Memang berat. Saya sudah saksikan secara manusia enggak masuk akal. Karena Tuhan berkata, nak mulai bagi makanan bagi orang-orang komunitas. Dan saya masih ingat saudaraku, sudah banyak orang bernubuat tentang gereja ini. Para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan kirim ke tempat ini untuk yang punya karunia kenabian. Satu kali aku melihat gereja ini dipenuhi, di depan gereja banyak orang berbondong-bondong antri dan kalian memberi makan. Secara manusia nggak mungkin, kita minoritas. Dan Anda tahu tiba-tiba Tuhan mulai gerakkan dan saya masih ingat kita beli beras, kita beli Indomie. Tapi puji Tuhan, Tuhan mulai kirimkan yang lain ikut menabur. Dan akhirnya Tuhan buka jalan. Asal taat saja. Tiba-tiba ada organisasi NDS yang mau kerjasama dengan kita. Dan Anda tahu, oleh anugerah Tuhan, setiap kita bagi makanan ribuan. Kemarin kembali kita bagi 3.000 paket makanan. Dan sejak April sampai sekarang, sudah lebih dari 156.000 paket makanan yang kita bagi. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan amin. Mintalah roh hikmat dan keberanian dalam mengerjakan perintah Tuhan. Enggak masuk akal, berat, sulit. Tapi kalau kita intim dengan Tuhan, Dia berikan tuntunan dan Dia akan bekerja membela saudara dan saya. Gereja ini sudah lewati berbagai musim pergumulan. 2006 kita pernah kebakaran gedung gereja. Bahkan juga 2007-2008 kita harus bangun gedung ini di masa krisis ekonomi di Amerika. Dan kita sudah lewati berbagai macam. Saya tetap percaya kalau kita tetap intim dengan Tuhan. Kalau kita sudah lolos dari berbagai krisis. Krisis kali ini pun pandemi COVID oleh anugerah Tuhan. Kita pasti berkemenangan. Lebih meriah dan haleluya. Saudara juga akan berkemenangan. Katakan amin. Kesimpulannya, jangan terlambat membangun keintiman dengan Tuhan. Ingat tadi, kalau Anda beribadah, kalau Anda nyanyi, nyembah Tuhan, berdoa, baca firman, dengar khotbah, bukan menguntungkan Tuhan, tapi menguntungkan diri kita sendiri. Apa kuasa keintiman? Yang pertama, keintiman mempersiapkan kita menghadapi masa depan. Ibarat orang yang nyetir tanpa GPS dengan yang punya GPS. Ada koneksi dengan satelit, akan berbeda. Akan dituntun langkah demi langkah. Saya sudah mengalami begitu banyak hal. Tuhan tuntun langkah demi langkah ketika kita intim dengan Tuhan. Yang kedua, keintiman menahan penghukuman Tuhan. Saudara sekalian, jangan sampai kita terlambat. Dan yang ketiga, keintiman memberanikan kita mengerjakan perintah Tuhan. Henok, laki-laki yang tidak terlalu tertarik masalah Tuhan dan rohani, berubah sejak Metusala lahir. Hari ini, biar khotbah ini mengubah hidup kita semua. Untuk kita semakin intim dengan Tuhan. Siapa mau hidup intim dengan Tuhan? Ayo angkat tangan saudara, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Ayo lebih meriah sampai berdiri bersama-sama. Naikkan pujian.